warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guyub rukun. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kami dari tim Kisusulo Club Sayuto berada di sekitar objek wisata Telomoyo yang berada di Dalangan, desa Dalangan atau dusun Dalangan. Sini belum tahu karena belum ada narasumber. Yang pasti masih di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk malam hari ini kita akan menelusuri sebuah makam di belakang kami ini yang konon ceritanya dulu pernah ada dalang. Apa mas? Pacet kayak. Pacet. Karena ben nyokot Mas Ogol. Konon katanya di sini ada makam seorang dalang. Sekalian atau mungkin bersama-sama Yogo dan Sinden kecelakaan sampai meninggal, dan cerita mistis yang beredar. Tahu mas, ada cerita apa? Kalau saya belum tahu pak, karena belum ada narasumber. Kalau jenengan gimana? Cuman dikasih tahu sama orang sini katanya itu kejadian dalang sama, kalau sekarang krunya semua itu meninggal kecelakaan atau gimana. Belum tahu ini ceritanya seperti apa. Ane jenengan mas tahu cerita nopo nih? Aku tahu nih ceritanya ya, dalangnya kecelakaan tak dime Yogo komplit. Oh clear. Karena informasi masih terbatas, nanti kita lanjut di lokasi. Tapi sebelum kita ke sana, tetap kita di channel kami Kisusulo Club Sayuto, dan jangan lupa klik tombol like, komen, share, subscribe. Dan kedepannya kita akan menyuguhkan konten-konten yang semakin menarik, semakin menguji nyali, dan menambah edukasi. Dan sebelum kita masuk lokasi, alangkah baiknya kita berdoa biar lancar sampai akhir dan tidak ada halangan satu apapun. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Lord, kita jalan ke lokasi dan awalnya nyenyep. Semoga nanti kita di tempat lokasi bertemu dengan salah satu seorang narasumber yang bisa menceritakan sedikit sejarah yang berada di pemakaman Dusun Dalangan sini yang sangat dikeramatkan. Adem tenan pak. Sebelum kita nemuin narasumber, coba saya akan tebak-tebak dulu sebelum kita masuk ke area makam. Kita main tebak-tebakan dulu. Nah, di sini yang saya rasakan di sini banyak. Coba nanti dicocokkan dengan narasumber yang ada. Saya tak keliling dulu sebentar. Setelah itu nanti diperdengarkan dan itu cocok nggak dengan narasumber. Karena saya main tebak-tebakan dulu. Kita jalan dulu, kita jalan. Sebelum kita nemuin narasumber, kita jalan dulu. Di sini adalah suatu makam yang
konon katanya adalah makam perangkat Galang sama Nayaga zaman dulu. Di kala itu adalah Mbah Baik, kita akan ungkap nanti setelah kita dengar narasumber dulu. Takutnya nanti melenceng terlalu jauh, akhirnya membuat salah satu argumentasi atau membuat salah satu stigma baru dan kita merubah terlalu dalam. Coba nanti kita tanya dulu sama narasumber yang bisa menjelaskan kalau di sini ada makam nih, banyak nih Lut, banyak. Dan nanti kita coba akan tanya narasumber, yaitu Bapak Juwari ya nggak salah narasumbernya. Di sini ada pohon gede, pohon dua. Namanya pohon apa ya Pak Bud? Pohon apa Pak Bud? Cemara ini. Kok kayak cemara toh Pak? Bukan ah. Daunnya daun cemara loh. Nah, tebak-tebakan lagi toh. Bingung toh? Ya ke sana. Karena di sana ada narasumber. Coba kita temuin narasumber. Sumpah aku nih bersendal tuh tetep. Nah, di depan sudah ada narasumber. Coba ada Pak Bud yang mau ajak ngobrol narasumber. Coba biar narasumber diajak ngobrol sama Pak Bud. Yuk Pak Bud, diajak ngobrol. Assalamualaikum Mas. Kawes, Mas itu nih Mas. Mas Juwari. Tinggal bulan. Kalau untuk Mas Juwari sendiri, kalau di sini sebagai apa Mas? Warga. Oh warga. Oh, bukan juru kunci Mas. Kalau nganu Pak. Niki kan tadi masuk sini kan untuk alamat tempat sini saja kita belum tahu Pak. Kalau tempat ini letaknya di mana? Wilayah lereng Tulomoyo, Lereng Telomoyo. Kelurahan Pandekan, Kecamatan Ngablak. Dusun Dalangan, Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya. Indonesia. Kalau sedikit cerita Pak, mungkin yang beredar di masyarakat sini, makam yang di sini itu makamnya siapa Pak? Dari dulu nenek-nenek yang bilang orang tua dulu itu nenek makam Kiai Tenjomoyo. Kiai Tenjomoyo. Tenjomoyo. Dulunya katanya sosok di pewayangan, entah mengapa ada musibah, semuanya itu meninggal pada saat itu. Kan tidak. Dalangan. Tapi entah kebenarannya itu mana, tidak tahu. Kalau berarti itu cerita dari nenek moyang dulu ya Pak ya? Ini sebenarnya kemana nggak ada yang tahu. Kalau dari kepercayaan masyarakat di sini sendiri Pak, Ya, kalau di sini tuh terdapat karomah apa di makam sini Pak? yang jelas ya itu ada apa ya istilahnya yoga sorosa perangkat itulah, ada gamelan lah, ada apa dulunya itu setiap malam Jumat itu terdengar suara gong, suara gamelan, suara main Di sini Pak? Malam itu Pak? malam, tapi setelah itu sampai udah hilang, nggak ada suara. Ya, tahu dulunya satu kampung dengar semua setiap malam Jumat. Tapi kalau sini sering buat ziarah orang-orang Ya, dari Solo sama dari Jogja. Tapi hari-hari tertentu. Kalau pas malam Sabtu Suro tuh dari Solo. Gabung boleh? monggo Dari apa tadi saya lihat boleh gabung. monggo Siap. Pak Juwari namanya ya Pak ya? Iya. Saya malah pengen tanya ke pengalaman jenengan pribadi, kejadian pribadi jenengan yang sering saya tanyakan. Sedikit cerita Pak, berbagi cerita sama kita Pak. Zaman dulu jenengan pernah ngalamin mati suri ya Pak ya? Karena orang yang belum pernah mengalami mati suri itu biasanya penasaran. Ya. Seperti apa tuh cerita orang mati suri gitu Pak? Coba kita
bicara sedikit tentang mati suri yang jenengan alami zaman dulu Pak, karena jarang orang yang pernah mengalami mati suri dan dia bisa cerita, dia bisa berbagi cerita Pak ke banyak orang. Jenengan zaman dulu seperti apa Pak? Masuk ke alam bawah sadar kan. Masuk ke alam dunia lain lah. Bisa ketemu sama siapa saja, tapi nggak kenal. Nggak kenal. Pas zaman itu, kira-kira berapa tahun sudah Pak dari sekarang? Oh, hampir 30-an tahun. 3 bulan. Berarti masih kecil jenengan. Kalau sekarang umur Sekarang 45. 45 berarti 15 pas tahun. sekarang umur 15. Yang saya lihat jenengan sedikit juga punya mata batin dan punya penerangan yang, tapi maaf, belum terlalu tajam Pak yang saya lihat. Tapi jenengan tahu kalau di sini ada apa, di sini karakter seperti apa, jenengan tahu. Wong jenengan yang awal saya lihat tahu kok siapa. Ya dah. Sama lo, jenengan tahu yang awal siapa, yang ikut di badan saya itu siapa, jenengan tahu kok Pak. Ya kan? Ya kan? Nggak apa-apa, kita di sini kita ngobrol Pak, kita ngobrol santai, nggak ada apa ya, nggak ada tekanan ataupun harus pin, nggak Pak, kita ngobrol santai. Nah, pas zaman dulu itu jenengan sempat dikatakan meninggal, itu kira-kira berapa menit atau berapa jam tuh Pak? Nggak tahu ya Pak, tuh udah disucikan kok. Wush, ngeri. Udah disucikan, udah ditaruh di meja, ditutupin jaret. Oh, berarti udah mau disolatin juga. Berarti emang dikabarkan udah benar-benar meninggal karena udah disucikan, udah dimandiin juga ya Pak ya. Udah dikain kafani juga. Belum. Oh, belum. Ditutupin jaret gitu. Berarti waktunya nggak nggak cuman waktu sedikit, sependek nggak Pak, itu rada panjang juga. Karena untuk persiapan dari orang meninggal sampai nyuceni berbagai macam itu paling nggak butuh waktu 3-4 jam tuh Pak. Ya kan? Minimal 2 jam. Nah, minimal 2 jam. Nah, itu dalam keadaan mati 2 jam itu yang jenengan rasakan di badan seperti apa Pak? Nggak merasa ya apa-apa ya. Cuma saya tuh bisa, kok aku ada di sini, itu bisa tahu sama orang-orang itu, tapi nggak kenal sama sekali. Bisa ada di atas gunung, terus ada di pinggir lautan gitu loh. Tapi pas itu ceritanya jenengan bisa lihat orang-orang yang mandiin berbagai macam itu enggak Pak? Bisa lihat. Bisa lihat. Berarti jenengan bisa lihat kalau jenengan itu dimandiin. Bisa lihat. Ada orang banyak di rumah jenengan. Ini mak nangis. Tapi jenengan mau ngomong nggak bisa gitu Mas? Bisa. Aku pegang emas ya, mak nggak mirukan. Rada Solo loh. Malam ini kita berada di daerah Ngablak. Bener ya Mas Yo? Iya. Daerah Ngablak kita ketemu sama salah seorang yang namanya Pak Juari yang pernah mengalami mati suri. Dan dia habis mati suri itu, dia setelah sadar dia mata batin rada terbuka loh, mata batin dia rada terbuka. Cuman amit sewu karena dia nggak, istilahnya itu ngudi atau mempelajari, jadi kayak sekak di tempat, dia nggak berjalan terus dipelajari untuk didalami nggak gitu. Ya Pak ya. Tapi setelah sadar Pak, jadi langsung bisa bicara, bisa kenal ABCD, bisa langsung Pak seperti itu. Coba boleh motong Pak? Boleh. Coba ceritakan sedikit kepada para netizen waktu jenengan mengalami mati suri itu, apa aja yang jenengan lihat saat di alam bawah sadar sana Pak? Ya terutama warga lah, emak, terus warga pada nangis gitu. Terutama itu. Setelah itu pergi entah kemana nggak tahu, yang jelas itu beda yang di alam gaib lah, nggak alam dunia nyata. Tapi jenengan pergi itu kayak di bawah atau jalan sendiri Pak? Pas jalan sendiri, ada yang terus ada yang setelah itu ada yang narik gitu. Ada yang narik tangan. Tapi waktu itu jenengan pas sakit atau dalam keadaan sehat juga tuh Pak? Sehat. Mas sehat walafiat. Lucu juga. Itu waktunya berarti sore ya Pak ya? Pas habis luhur. Oh berarti mati awan tuh Mas Yan ya? Belum suri gitu loh. Kalau suri kan waktunya sore. Kalau awan berarti mati awan. Kalau yang narik tangan jenengan itu jenengan sempat melihat wajahnya atau bentuknya seperti apa enggak Pak? Oh, cuman perasaan aja kayak ada yang narik gitu. Bayangan putih atau hitam? Bersinar putih, bersinar. Tapi seingat jenengan dibawa kemana waktu itu Pak? Entah itu nyusul atas gunung atau lautan atau kemana? Ya itu di atas gunung, kadang di atas gunung. Tapi kok bisa jalan di awang-awang ngono.
Tapi cakep nih ceritanya loh, cakep nih. Karena dia, ini Pak Juari, tahu sih apa yang ada di badan saya, yang ikut badan saya dia tahu sebenarnya. Cuman dia nggak mau cerita. Cuman dia nanya. Orang mati suri itu kan sungguh-sungguh pengalaman yang berbeda ya Mas Iya, ya, berbeda. daripada orang Sungguh umum. luar Kalau biasa orang umum itu, kan Pak. belum tentu mengalami mati suri. Iya. Kalau jenengan pengen mengalami mati suri nggak Mas? Enggak. Kalau berhasil mati suri, kalau nggak berhasil mati bablas. Bablas ya. Itu yang repot. Kalau mati rasa, Pak. Mati rasa. Kalau mati rasa itu bisa ditanyakan ke Mas Teguh yang udah hafal tuh mati rasa seperti apa. Kalau di tim kita ada satu lagi yang mati rasa, Pak. Siapa? Nah, itu Mas Aris itu. Itu bukan mati rasa kalau itu. Bukan mati rasa. Mati apa? Mati keinginan. Coba Mas Aris mungkin bisa ceritakan kenapa bisa terjadi kayak gitu. Oh, gelap. Lanjut lagi Pak. Kalau dari cerita masyarakat yang beredar zaman dulu, yang sering-sering jenengan dengar, yang sering-sering jenengan dengar, yang dimana ini kan katanya Mbah Dalang ya, Mbah Dalang, makanya di sini dikatakan dusun Dalangan, desa Dalangan, desa atau dusun? Dusun Dalangan. Nah, di sini dikatakan dusun Dalangan. Itu kira-kira pada tahun berapa? Mbah Dalang Tahu ya itu dari ketua gelap dari satu Mbah Dalang Kiai Tinjo Moyo pada saat itu memang ada yang kerasukan. Dia ngakunya Tinjo Moyo. Satu minggu tuh nggak bisa ada yang menyembuhkan. Satu minggu Dia mengatakan kalau di sini adalah Mbah Tinjo Moyo. sedang merangkak. Assalamualaikum Kiai Tinjo Moyo. Lagi kejahatan pekok. Cocok, bikin penasaran nih Pak, bikin penasaran, pengen masuk, pengen mengulik, pengen membedah misteri yang ada di depan kita, makam Mbah Kiai Tinjo Moyo. Kita boleh masuk? Mau ke daerah ya Pak? Oke loh, kita jalan masuk di makam Kiai Tinjo Moyo atau yang terkenal lagi dengan makam Mbah Dalang yang berada di daerah Gerabak, tepatnya masih Kabupaten Magelang ya Mas ya? Iya. Untuk tata cara Pak Juman, untuk tata cara, gimana tata caranya? Karena di sini ada Pak Wahyu sebagai Koramil Ngabla juga, dan di sini juga ada Pak Juari. Itu untuk tata cara gimana? Saya tak dari jenengan tata caranya gimana? Kalau mau masuki makam Mbah Dalang ini, kalau adat yang sudah berlaku di sini, tata caranya gimana? Gak ada tata cara itu, sopan santun berbagai macam. Beda orang beda. Beda orang beda. Siap. Dipersilahkan berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Kita masuk di ornamen di makam Mbah Tinjo Moyo yang dipenuhi dengan ornamen pewayangan. Karena zaman dulu filosofi yang berkembang, sejarah yang berkembang di sini adalah makam Mbah Dalang yang zaman dulu melakukan pentas seni di daerah dusun, seperti kalau zaman dulu belum dusun Dalangan ya Pak ya, zaman dulu belum dusun apa dulu? Sekembang. Dusunnya Sekembang. Dulunya Sekembang, akhirnya jadi Dalangan. Oke, kita lanjut lagi ke makam Mbah Kiai Tinjo Moyo atau Kiai Mbah Dalang. Lanjut. Bukan dari apa Pak? Pak Yu, Pak Tino, Pak Lain kali Pak Anu. Pak Juari. Lo mantap ini didampingi Pak Juari ya. Monggo Pak. Pundi. Om Robin beriku. Sepatu harus dilepas nggak Pak? Alas kaki dilepas nggak? Biasanya kalau orang ngomong. Biasanya lepas. Biasanya lepas. Oh ya. Menurut jenengan memang Ini ya Pak ya berarti makam ini. Tapi sebelum masuk saya tertarik dengan satu daun saya tertarik. Coba kan saya ambil daunnya.
Cuma tertarik loh, bukan tertarik apa-apa, tapi tertarik daun. Tak kasih daun mau, Pak? Tak kasih daun mau? Daun apa? Yang saya tahu warna putih malahan. Jadinya warna apa? Warna hitam. Bagus. Kecubung hitam. Tuh, kecubung hitam tuh, bagus tuh. Gendit. Iya, kecubung hitam bagus ya, Pak. Mau dipakai nggak? Tidak pernah. Nggak pernah. Mau bawa nggak? Masuk gampang. Sesuai peraturan yang berlaku di sini. Saya tadi dibisikin kalau masuk sini harap alas kaki dilepas. Jadi saya tetap lepas malam ini. Kalau biasanya saya nekat dia akan lepas, tapi malam ini saya lepas alas kaki. Gitu. Gimana kalian? Mau lepas nggak? Kalau nggak di sini kualat. Mau lepas nggak? Tusuk manut. Lepas mas. Kalau nggak lepas saya nggak berani. Karena kalau nggak dilepas ini katanya kualat di sini. Ya. Di makam Mbah Tenjo Moyo. Ya yuk sama-sama lepas. Ayo. Dan kompak kok. Siapa yang mau ikut masuk, tolong lepas alas kaki. Saya nggak berani main-main nih. Gelap. Pak Juari, kalau itu tempat apa Pak Juari? Tempat peristirahatan orang Jawa. Orang Jawa. Kalau yang namanya makannya Mbah Dalang itu sebelah mana Mbah? Di sebelah mana? Ya Pak, kita ditunjukkan Pak. Ya, siapa tempatnya di mana? Oh di sini. Boleh masuk. Orang ziarah di sini. Oh di sebelah sana. Loh, oh, di sini. Ya kamu dari jenengan. Wes. Assalamualaikum. Ya, Pak Fiti. Depannya Pak, Pak. Ini gimana sih? Ada orang narik barang tapi nggak ditarik gimana nih? Nih. Oh, goblok. Nih. Harusnya dibawa pulang. Dibawa pulang. Bisa lihat kameramen. Batu giok. Ya, ya Aceh tuh bagus terus. Nih, ya Aceh bagus. Jadi emang soekan tuh. Ngumpul, begini ngumpul. Ini nih, Pak. Ya. Ini, Pak.
sedikit kita munajat, sedikit kita doa di sini bareng-bareng, kita doa sama-sama biar mendapat salah satu mencapai karomah yang ada di sini. Nanti segala permintaan dan segala keinginan kita bisa terwujud dan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Mbah Dalang atau Mbah Tenjo Moyo, bukan Tejo tapi Tenjo Moyo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah. Wa baina wa baina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hajat jamaah qabul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, sedikit saya mendapatkan interaksi kalau di sini ingin ada keinginan kalau pengen tirakat atau nepi di sini atau meditasi di sini, diperbanyak baca sholawat kafe yang sholawatnya Allahu kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal
kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bacaan sholawat kafi tadi adalah sholawat yang selalu memuja kecukupan, memuja kebahagiaan, memuja ketentraman dalam hidup, dan semua dicukupi, semua dibahagiakan, semua ayam-ayam tentram kalau dalam bahasa Jawa. Untuk selanjutnya di sini Simbah di sini juga suka sholawat nariyah di sini. Jadi kalau orang munajah di sini perbanyak sholawat nariyah, itu bagus juga. Oke, lanjut untuk penelusuran. Di sini saya mendapatkan banyak interaksi, banyak percakapan batin dari saya. Di sini adalah benar, yang tepatnya makam Mbah Dalang atau Mbah Tenjo Moyo, tepatnya di sini Mbah Tenjo Moyo, atau yang terkenal zaman dulu adalah Mbah Dalang. Mbah Dalang di sana mas tepatnya makamnya nih di batu ini. Zaman dulu emang ditandai cuma dengan batu. Dan filosofi yang berkembang di masyarakat di sini, kalau dikatakan di sini adalah makam dalang dan nayaga semua, itu benar zaman dulu. Karena sebelum dia masuk ke sini sebenarnya udah ada suatu perjanjian sebenarnya dengan pepunden dusun sini, udah menjadi menjadi perjanjian. Kalau kamu mau mayang di tempat saya itu boleh, tapi resikonya seperti ini. Jika kamu mampu, kamu akan menjadi dalang yang sangat kondang, yang sangat mumpuni, dan dalang yang sangat terkenal zaman dulu. Ada perjanjian dengan pemuda zaman dulu, dusun si Kembang zaman dulu. Dan akhirnya dia nekat. Kalau dia berhasil, dia akan menjadi dalang kondang. Tapi kalau nggak berhasil, otomatis dia mati dengan semua itunya. Dan ternyata dia tidak mampu. Dan akhirnya tetap dia jadi dalang kondang, tapi dalang kondang setelah dia meninggal. Gitu. Ya, namanya kondang. Kalau dulu sebelum masuk sini sebenarnya udah terjadi perjanjian Pak Budi. Dalang mau manggung di sini, mau pentas di sini, melakonkan di sini, itu udah menjadi perjanjian. Kalau kamu mampu di sini, yang dikatakan oleh pepunden, karena sebelum mayang di sini dia udah ziarah ke makam pepunden zaman dulu. Itu terjadi perjanjian. Kalau kamu mampu dalang di sini sampai akhir, kamu akan menjadi dalang yang sangat kondang dan baunya wangi seperti kembang, karena dusun si Kembang zaman dulu di sini. Tapi kalau kamu nggak mampu, akan terjadi ABCD, dan dia nekat akhirnya. Dalang ini nekat, Mbah Tenjo Moyo ini nekat. Saya mampu dan saya berani, tapi akhirnya terjadi seperti ini. Mbah Tenjo Moyo. Ada keterikatan gitu. Ada zaman dulu. Karena emang yang mau bikin perjanjian itu yang namanya punden dusun si Kembang itu zaman dulu adalah Eyang Esmoyo yang bersemayam, salah satunya ada di Gunung Telomoyo. Perwujudannya zaman dulu itu ada yang bersemayam di sana. Itu yang mau bikin perjanjian, karena itu adalah Mbah Dalang, Mbah Tenjo Moyo sendiri dengan Mbah Eyang Ismoyo, atau zaman dulu terkenal di sini adalah Mbah Telo Moyo. Ada yang hadir di sana. Coba nanti akan saya ambil. Coba kita review di luar aja, Pak. Ada satu penolakan di sini untuk review di sini dia. Dan sebelahnya lagi ada makam yang namanya Mbah Arum Sari. Mbah Arum Sari zaman dulu adalah istri dari Mbah Tenjo Moyo. Gitu. Ya, yuk. Bantu di sana. Biarin itu nggak apa-apa.
Oke lor, ternyata masih banyak sejuta misteri terpendam di makam Mbah Dalang ini. Misteri apa aja yang ada di sini? Selalu ikuti perjalanan channel kami Ki Susilo Gelap Sayuto. Salam guyub Ruhun. Oke lor, supranatural kita Ki Susilo Gelap Sayuto mendapatkan sebuah interaksi di dalam tempat ziarah ke makam tadi. Kira-kira sesuatu apa yang didapat oleh Ki Susilo Gelap Sayuto? Kita lihat sama-sama. Pas sih mas, cerita kan pas ya. Ini kalau nggak salah namanya gelang kayu bahar ya mas zaman dulu. Akar bahar. Nih dapat di situ. Lari dari sana masuk sebelah sini. Tapi kayaknya kan itu Pak, kebesaran. Kebesaran? Iya. Pindah kiri mas. Enggak cocok sama jam. Ya cocok. Buang. Udah biarin. Kalau Mbah Aromsari, tepatnya di sini mas. Ini Mbah Aromsari zaman dulu. Mbah Aromsari ini adalah istri dari Mbah Tenjo Moyo. Sebelahnya persis tuh Pak. Sebelahnya persis. Jadi ini makamnya Mbah Tenjo Moyo dan ini makamnya Mbah Aromsari. Dan di sana adalah makam zaman dulu adalah apa ya mas? Pengikutnya gitu. Bukan apa itu yang perempuan itu namanya Yogo. Siden yang saya podang tuh mas di sana. Di sana satu, di sini satu. Di sini kalau nggak salah makamnya ada 21 makam. 21 makam di sini. Tapi kok semakin puyeng ya? Kita di luar apa mas? Atau mau jalan-jalan? Nggak apa-apa. Di luar aja, di luar. Di luar kok jalan-jalan? Di luar. Untuk reviewnya. Oh, ada yang hidup terus sih diinjek, ada yang hidup diinjek, ada yang hidup. Iya akar sih, ini bener akar sih. Bener nih akar nih. Akar bahar itu. Oh akar bahar. Ini pada nggak suka kalau dikasih, makanya dipakai aja. Sudah. Ya keluar. Yuk. Terus kayak gue ngomong. Oke lor, kita akan lanjut melakukan penelusuran dan review di makam Mas Jumati orang Mbah Dalang. nggak semua juari. Mas Juari. Oh apa itu? Kalau di sini kalau nggak salah ada sekitar 21 makam ya pak ya. Oh, tandanya batu-batunya kan ini. Oh, kalau di sana juga ada pak batu-batuannya. Kalau di sebelah sana ada juga. Yuk, coba kita jalan ke sana. Jalan ke sana boleh. Kita ambil nih, menarik ini. Nih, menarik. Cuman menarik, boy. Nggak ada apa-apaan, cuma menarik kok. Nih. Cuma menarik gitu. Nah, ada apa-apanya nggak? Kayaknya nggak ada apa-apanya. Cuman menarik gitu. Ada. Kuro, cuman menarik toh tapi ada ya. Ada yang mau? Apa ya? Coba kita bulat. sebelah sini. Sebelah mana pak makamnya tadi yang itu nisan siapa ini pak? Kalau ini katanya siapa pak? Kalau orang di sini, nggak tahu. Nggak terpakai. Oh nggak terpakai. Makanya di luar gitu Pak. Kalau yang sebelah sini ada batunya juga pak. Sebelah mana pak? Coba jenengan duluan. Wih lah, jenengan takon duluan kok. Sebelah mana pak? Terus ini kan saya ujung sana, ujung sana. Sebelah mana? Ah ini kan ujung mana kan? Ujung. Yang beri-berikan nonton buatan pak? Itu Nonton. Nah ini mah nonton pinter nih pak, nonton dua nih pak. Dua apa tiga pak? Niki. Ini Niko. misalnya Niko. Oh, di pantasan kata pak ya.
Di sini makam para penderek atau nayaka zaman dulu, atau makam penabuh atau penggamal zaman dulu. Yogo. Nayogo ya Mas yo, Nayogo ya. Wah, nih, menarik di sini sih. Nih. Tuh, menarik. Ya, kan? Menarik ya? Menarik enggak? Enggak menarik ya? Menarik. Apa yang menarik? Kodam ini cukup ini sangat putih bagus loh, nih putih terus masukkan Ini ngakali biasanya ini kan tak bikin wong-wong tapi masuk kantong terus ini. Ini kok Kayak batunya beda ini batu. Pak, batunya beda. Iya. Batunya beda Pak, Juari. Kayak semacam arca ya Pak ya? jenis apa zamanan Hindu. Oh, nisan zaman dulu gitu ya. Nisan zaman dulu. Yang rada antik cuman itu ya Pak ya? Iya. Kayak yang lain ada nggak? Coba Mas dulu. Itu. Sebelah sana ada nggak Mas? Oh, ada makam baru situ Pak. Makam siapa Pak? Ya Nyai Arum ini. Berarti dulu Pak. Bukan anyar. Oleh ngasih nama baru, tapi makamnya dulu gitu. Tapi ngasihnya Harum. Maksudnya makam masyarakat sekitar sini gitu atau gimana? Ya yang sing nemokake wong Solo. Nemokake dikai batu pikiran cor-coran dari semen. Oh, bawah situ ya Pak ya? Dari maisanya yang baru. Kalau menurut cerita dari orang Solo tersebut makam siapa Pak? Nyai Arum. Nyai Arum. Kalau Nyai Arum sendiri, jenengan tahu enggak itu penderek sinden atau siapanya? Ya. Oh, orang ketuanya dari Mbah Tejo tadi. Tenjo, Mbah Tenjo. Kalau untuk kebersihan sendiri nih Pak, ini dari lingkungan sekitar masyarakat atau Masyarakat setiap malam Jumat kan berdaerah ini. oh langsung dibersihan gitu ya? Untuk pembangunan sendiri nih tahun berapa nih Pak? Tidak tahu ya. Ini kalau pembangunan ini? Dari kemarin. Oh dari pemerintah. Buat wisata religi. Buat wisata religi ya?